I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan awali dengan doa sebagai anak milik kita. Terima kasih atas ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita yang akan absen hari ini, siapa yang tidak hadir? Ayu Ci. Kenapa yang tidak hadir? Sakit Bu. Corona dulu. Baik. Hari ini kuliah sepertinya tidak semangat deh. Tadi kamu sudah makan belum nih? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Selain kali datang harus makan ya. Iya. Oke. Baik, sebelum Ibu masuk pada pelajaran yang ke-16, Ibu mau tanya, minggu lalu pelajaran yang ke-15 itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Terima kasih Ibu. Ya, Yesus kamu yang benar. ya. Wah, berarti minggu lalu Ibu terangkan masih ada yang fokus ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada hari ini pembelajaran kita masuk pada pembelajaran yang ke-16 tentang membangun relasi dengan Allah. Nah, siapa yang tahu apa itu relasi? Ada yang tahu? Relasi itu hubungan Ibu. Ya, pintar sekali. Ya, betul, relasi itu hubungan. Oke, ada yang tahu apa itu relasi? Relasi itu hubungan Ibu. Ya, pintar sekali. Jadi relasi itu hubungan. Terus ini mau tanya, makna relasi dengan Allah itu seperti apa? Membangun relasi dengan Allah itu seperti apa? Kita berdoa. Ya, pintar. Apa lagi? Membaca Al-Quran. Ya, pintar. Apa lagi? Hubungan. Ya, baik. Semua pintar-pintar begini ya. Jadi membangun relasi dengan Allah itu berarti memiliki hubungan yang dekat, akrab, intim dan karib dengan Allah. Sekarang Ibu mau tanya anak-anak semua nanti pertanyaan. Setiap hari anak-anak berkomunikasi dengan siapa saja? Dengan teman, ya, kakak, adik, keluarga, ya. Nah, mengapa anak-anak berkomunikasi dengan mereka? Kenapa anak-anak setiap hari berkomunikasi dengan mama, bapak, kakak, adik? Karena mereka adalah orang terdekat kita. Ya, apalagi? Semuanya lebih baik lagi. Ya, betul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi dengan orang lain itu sangat penting. Karena dengan berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan, kita inginkan, kita harapkan, dan yang akan kita nyatakan kepada orang lain. Nah, demikian juga sebaliknya, dengan berkomunikasi kita dapat mengerti apa yang dihendaki dan diinginkan orang lain dari kita. Dengan kata lain, kita tidak dapat hidup tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi dapat kita lakukan melalui bahasa, melalui sikap kita, melalui pergaulan, dan kegiatan kita sehari-hari. Nah, hal yang sama berlaku pula dalam
hubungan kita dengan Allah. Kita perlu berkomunikasi dan berhubungan dengannya setiap hari. Mengapa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan? Sebab kita adalah milik Tuhan. Lebih dari itu, melalui Yesus Kristus, Allah telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dengan demikian sudah semestinya kita terus-menerus berkomunikasi kepada Allah supaya kita mengerti apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang sudah dijelaskan itu adalah poin pertama dalam pembelajaran kita. Nah, poin yang kedua yaitu contoh tokoh-tokoh Alkitab yang membangun relasi dengan Allah. Ada 3 contoh yang diberikan nanti. Yang pertama itu ada Henok. Henok itu dalam dunia dia sangat berdoa dengan Allah. Karena kita sudah tahu tentang cerita Henok. Terus yang kedua Daud. Daud dia suka menyanyikan pujian-pujian nasihat dan dia sangat bergaul dengan Allah juga seperti Henok. Pasti anak-anak sudah tahu kan cerita tentang tokoh kita yang bernama Henok dan Daud. Dan sekolah minggu itu, guru sekolah minggu sudah sampaikan. Terus yang terakhir itu contoh Yesus sendiri. Dia memberi teladan dengan sering berdoa kepada Allah. Jadi itu adalah contoh tokoh Alkitab yang membangun relasi dengan Allah. Terus kita masuk dalam poin yang ketiga yaitu cara kita membangun relasi dengan Allah. Ada kok tentang cara membangun relasi dengan Allah? Berdoa. Jadi artian cara kita untuk membangun relasi dengan Allah. Cara yang pertama kita harus berdoa. Terus cara yang kedua itu membaca Alkitab. Dan cara ketiga itu beribadah kepada Tuhan. Itu adalah 3 cara untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Dan ini makanan dasar di sini siapa yang sering berdoa? Ya, berdoa apa? Contohnya? Ya, berdoa tidur. Nah, di sini pasti ada yang dalam berdoa. Ya, tuh itu kan ngomong saja. Cara dalam berdoa pasti ada. Baca kita boleh. Kalau berdoa saja, apalagi baca kita pasti berbicara. Tapi jangan lakukan itu ya. Kita harus sering setiap hari kita harus sering membangun relasi dengan Allah dengan cara berdoa berdoa biar kita berdoa kita berdoa tentang masa depan, tentang pekerjaan, Tuhan Yesus kabulkan. Oke, jadi dari semua ini sudah sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 poin, yaitu yang pertama itu menjelaskan makna relasi dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua menceritakan bahwa kita berhubungan dekat dengan Allah, yang ketiga mengidentifikasi cara membangun relasi dengan Allah melalui doa, melalui pujian, melalui firman Tuhan. Dan yang terakhir itu menunjukkan sikap bersyukur dan taat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah 4 poin, 4 tujuan pembelajaran kita pada bagian ini. Oke. Sekarang semua sudah mengerti apa yang tadi Ibu sampaikan? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan kalian juga sekarang. Nanti akan dibagi dalam 2 kelompok. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Nah, kita sedang kalian kerjakan itu setiap kelompok membuat renungan yang berkaitan dengan topik materi yang sudah Ibu berikan jelaskan tadi. Jadi berikan waktu kalian kerjakannya 2 menit saja. Jadi silakan mengerjakan. Apa ini? Oke, semua sudah paham kok yang dijelaskan? Sudah. Oke, silakan. Oke,
saudara selamat. Menjadi kelompok dua akan menjawab dengan itu yaitu bilang terjadi saat Allah bukan hanya pelindung. Seringkali relasi kita dengan Allah hanya sebatas hubungan formal seperti antara penguasa dan rakyat. Renungan ini mengajak kita untuk melampaui hubungan formal tersebut dan membangun persahabatan yang terjadi di dalam. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok kedua. Nomor satu, judulnya menjadi dan menerima kemudian pertukaran kasih dengan anak. Relasi yang sehat selalu melibatkan diri dan Tuhan. Renungan ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam relasi kita dan Allah. Kita memberi kepada Allah dan diuji yang menimpakan dari kepadanya. Oke, baik, terima kasih kelompok satu. Oke, jadi ternyata semua sudah paham. Jadi kembali yang pertama itu membangun relasi dengan Allah itu oke, baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi hari ini. Jadi kembali ke pertama, membangun relasi dengan Allah itu bukan yang sejak anak-anak buat itu berkaitan dengan materi yang sudah diberikan. Itu membangun relasi dengan Allah seperti itu. Oke, jadi mungkin pembelajaran kita sampai sini saja karena ibu ada mau rapat, jadi ibu akan berikan kepada kalian PR untuk minggu depan. Semuanya siapkan kertas dan pena. Sudah? Oke, jadi PR untuk minggu depan. Setiap anak mengerjakan membuat jurnal harian selama 1 minggu. Jadi terserah kalian membuat doa apa saja, doa pengampunan, doa makan, doa tidur, doa apa saja. Kalian membuat doa jurnal, doa harian selama 1 minggu. Jadi itu adalah tugas kalian. Minggu depan ibu akan periksa. Yang tidak mengerjakan nanti ada hukumannya. Gimana ibu? Tentu saja pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sama-sama maju kita dalam doa sekalian dengan kita menyanyikan satu lagu. Tuhan Tuhan Yesus. Kedatangan dari Roh, semua dari dia, semua mencintai. 1, 2, 3. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa.
Amin. Baik, terima kasih. Dan kita berdoa. Oke, baik, sampai jumpa di depan. Shalom.